Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan soal OSN IPS SD tingkat kabupaten dengan materi ekonomi maritim dan agraris serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kita lanjut ke nomor 1. Berdasar ekonomi maritim dan agraris. Indonesia disebut sebagai negara maritim karena memiliki banyak gunung, yaitu sebagian besar wilayahnya berupa laut. Maka jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 2. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya laut disebut sebagai ekonomi agraris industri ya maritim. Karena ini laut bahasa lainnya adalah maritim. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan kegiatan berikut. Kegiatan ekonomi maritim ditunjukkan oleh menangkap ikan di laut, ini budidaya rumput laut, nah bertani bukan, berarti 1 dan 2. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 4. Salah satu contoh kegiatan ekonomi agraris berarti pertanian, pertambangan yang ini, jagung. Maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 5. Jika sektor agraris di suatu daerah berkembang pesat, dampak yang paling mungkin adalah produksi pangan meningkat, jumlah nelayan bertambah, produksi barang impor meningkat, harga barang laut menurun. Berarti produksi pangan meningkat. Nah, jika sektor agraris di suatu daerah berkembang pesat, berarti produksi pangan meningkat. Maka jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Ciri-ciri tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi. Nah, ini memanfaatkan barang. Nah, ciri-ciri menunjukkan kegiatan ekonomi berarti memanfaatkan lahan pertanian, bergantung pada kondisi, menghasilkan bahan pangan, berarti ini adalah agraris pertanian. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi maritim karena memiliki banyak hutan. Terletak di antara dua benua, memiliki wilayah laut yang luas. Nah, ini maka jawabannya ini. Memiliki wilayah laut yang luas. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Jika hasil laut tidak dikelola dengan baik, dampak yang dapat terjadi adalah produksi meningkat, sumber daya laut akan habis. Nah, ini dampak. Nah, dampaknya tidak dikelola, berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 9. Perbedaan utama antara ekonomi agraris dan maritim adalah, nah, agraris di laut, maritim di darat salah. Agraris memanfaatkan laut, ini salah juga jelas. Agraris memanfaatkan lahan, maritim memanfaatkan laut. Maka ini jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 10. Upaya yang tepat untuk meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia adalah mengurangi jumlah nelayan, menutup akses pelabuhan, mengembangkan teknologi perikanan. Yang lebih tepat adalah yang C. Selanjutnya nomor 11. Pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah pembangunan hanya meningkat, misalnya memanfaatkan sumber daya alam sebanyak mungkin, memenuhi kebutuhan saat ini tanpa merusak generasi mendatang. Nah, ini jawabannya adalah yang C, lebih tepat. Nomor 12. Perhatikan kegiatan berikut. Nah, yang termasuk pembangunan berkelanjutan adalah
menanam kembali hutan yang ditebang. Nah, ini termasuk pembangunan yang berkelanjutan. Menanam kembali hutan yang ditebang, menggunakan energi secara berlebihan, mengelola limbah dengan baik. Nah, menanam kembali hutan yang termasuk berarti ini satu, dan menanam kembali hutan yang ditebang menggunakan energi secara. Nah, ini berarti jawabannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti jawabannya adalah yang B. Nah, ini jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 13. Jika pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan, dampak yang paling mungkin terjadi adalah tanpa memperhatikan. Berarti pasti ini adalah dampak negatifnya. Berarti kesejahteraan meningkat, lingkungan tetap terjaga, kerusakan lingkungan. Nah, ini. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nomor 14. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya merupakan contoh eksploitasi sumber daya. Pembangunan tidak berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini lebih tepatnya yang C. Selanjutnya nomor 15. Tujuan utama pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah menghabiskan sumber daya alam, kurang tepat menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ini jawaban lebih tepat adalah yang B. Selanjutnya nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut. Yang mendukung pembangunan berkelanjutan adalah ini mengurangi penggunaan plastik, ini termasuk membuang limbah ke sungai tidak, mendaur ulang sampah. Berarti 1 dan 3. Berarti B. Jawabannya adalah 1 dan 3 berarti B. Selanjutnya nomor 17. Jika hutan terus ditebang tanpa reboisasi, maka dampaknya adalah, berarti ini jika hutan ditebang tanpa reboisasi, berarti kan ini adalah dampak negatif. Udara semakin bersih, tanah menjadi subur, terjadi banjir dan longsor. Nah, ini jelas ini. Jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 18. Peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah menggunakan sumber daya secara berlebihan, menjaga dan melestarikan lingkungan. Jelas ini adalah yang B. Selanjutnya nomor 19. Salah satu contoh kegiatan berkelanjutan di bidang pertanian. Nah, ini kegiatan ekonomi berkelanjutan di bidang pertanian adalah menggunakan pestisida secara berlebihan. Salah. Membakar hutan. Nah, bukan salah. Menggunakan pupuk organik. Nah, ini lebih tepatnya adalah menggunakan pupuk organik agar lahan atau tanah tidak menjadi rusak. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 20. Jika prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dengan baik, maka hasil yang diharapkan adalah apakah lingkungan rusak, sumber daya cepat habis. Nah, ini kan jika prinsip pembangunan ekonomi berkelanjutan diterapkan dengan baik, berarti ini adalah dampak positif. Berarti kehidupan seimbang dan berkelanjutan. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Demikianlah latihan soal OSN IPS SD tingkat kabupaten. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan terima kasih telah menonton video di channel Tahir Madi dan saksikan video-video di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.